budak yang ya. Baik, alhamdulillah pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz menjawab orientasi belajar agama bersama Ustaz Tengku Safaini, Master of Agama, Master of Art ya. Magister Agama. Alhamdulillah. Pemirsa TV, kalau ada yang ingin SMS, silakan ke nomor 08 13 60 34 73 91. Saya ulangi, mohon dicatat ya pemirsa ya. Kalau ada ingin tanya lewat SMS 08 13 60 34 73 91. Kita ulangi yang ketiga kali ya. Karena ini nomor baru, bukan nomor biasa. Nomor biasa lupa dicas bateri tadi. 08 13 60 34 73 91. Baik pemirsa TV, sambil kami menunggu SMS dari antum, saya bertanya dulu kepada Ustaz kita hari ini. Begini Ustaz, tentu ada orang bilang ilmu itu ada dua macam, ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah atau mahdah dan ghairu mahdah. Melihat kondisi umat Islam zaman now ini, zaman sekarang ya, apakah menurut Ustaz umat Islam perlu belajar ilmu umum yang untuk mengangkat martabat kita umat Islam? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, memang ada muncul istilah dalam keseharian kita, ada namanya ilmu fardhu ain dengan ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain itu kita pelajari tentang fikih, tentang tauhid, tentang Allah gitu, kemudian tentang fikih, tentang hukum Islam, kemudian ilmu akhlak, itu ilmu fardhu ain. Kemudian ada yang kedua namanya ilmu fardhu kifayah, artinya ilmu-ilmu yang di luar dari ilmu itu. Atau ada yang mengatakan lagi, membagi lagi ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Iya. Nah, ini lebih kepada pembagian yang lebih ini lagi. Ya, ilmu akhirat itu artinya hanya tergambar kepada belajar ilmu agama saja. Nah, sedangkan ilmu dunia itu hanya masalah dunia saja. Padahal dalam Islam itu tidak ada pembedaan antara ilmu agama dengan ilmu akhirat, cuman terletak kepada niatnya saja. Bahkan ada yang mengatakan itu hadis atau bukan, kam min amalin yatasawwaru min amalid dunya yusiru al akhirah bi husni niyah. Betapa banyak amalan yang bentuknya dunia, tapi karena niatnya bagus, maka dia akan mendapatkan pahala akhirat atau akan dicatat sebagai amalan akhirat. Juga betapa banyak orang yang beramal dengan amal akhirat, tapi karena tujuannya dunia, maka menjadi dunia. Maka kembali tadi kepada pertanyaan Ustaz, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang di luar ilmu agama? Kita kembalikan kepada niat. Apa tujuan kita belajar itu, apa tujuannya? Umpamanya kita belajar ilmu kesehatan umpamanya. Kita niat dalam hati, ini kalau nanti saya jadi dokter, kalau ada orang-orang miskin nanti saya akan membantu. Yang tidak ada duit saya akan menggratiskan obatnya. Maka belajar seperti ini adalah belajar akhirat. Atau kita belajar bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris dengan niat, ini kalau saya bisa bahasa Inggris, saya akan menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Ini belajarnya itu dapat pahala.
juga belajar arsitektur dan semua ilmu-ilmu yang bentuknya kita lihat duniawi, kalau tujuannya untuk akhirat itu dapat pahala akhirat. Nah, jadi tergantung niat kita untuk apa kita belajar ilmu itu. Bahkan kalau kita lihat kondisi umat Islam sekarang, Islam ini kan sudah sangat jauh tertinggal. Jadi dalam sisi teknologi ini, jadi istilahnya kita orang konsumen lah istilahnya, pakai punya orang tapi kita tidak bisa menciptakan barang. Bahkan Islam ini ditekan oleh orang-orang non Muslim kan karena tidak ada kekuatan dunianya. Mempertahankan agama, mempertahankan negara itu kan bahagian daripada agama. Jadi belajar teknologi itu untuk tujuan menguatkan agama itu hukumnya menjadi wajib, menjadi fardu penting. Maka pemikiran-pemikiran kita yang umpamanya yang hanya terfikirkan kepada dunia semata, kepada akhirat saja, artinya tidak mau mempelajari ilmu yang bentuknya dunia, maka tentu ini akan membuat Islam itu menjadi tertinggal. Cuman itulah tergantung kepada niat kita. Ada juga orang belajar agama. Belajar agama tujuannya untuk mendapatkan materi dunia, untuk bisa jadi pegawai negeri, untuk bisa supaya diakui oleh masyarakat. Kan sekarang kalau nggak ada S1, S2, S3 itu kan kalaupun kita punya banyak ilmu kan tidak, seolah-olah seperti kita tidak diakui. Maka terpaksalah kami yang ustaz-ustaz ini ambil S1, S2 dan ambil S3. Tujuannya baik untuk supaya membawa orang lain atau paling kurang dia percayalah pada ilmu kita. Maka kembali kepada tadi bahwa banyak amalan-amalan yang bentuknya dunia, tapi kalau kita niatkan untuk akhirat maka akan menjadi akhirat. Makan umpamanya, minum, tidur yang mubah-mubah, kalau kita niatnya untuk akhirat maka akan jadi akhirat. Kalau kita ibadah, baca Quran atau mengajarkan Quran umpamanya untuk tujuan mendapatkan uang semata-mata, itu sudah menjadi dunia. Ya baik Ustaz, kita imbau lagi pemirsa, kalau ada yang ingin bertanya kepada Ustaz silakan di SMS atau di WA ke 081360 34 7391. Kami ulangi 0813 60 34 7391. Ini nomor HP Ustadz Safaini ya. Kami ulangi sekali lagi ya. 0813 60 34 7391. Baik pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, nenek moyang kita atau pendahulu kita ada menciptakan sebuah pepatah Aceh atau kenurung Aceh urun tua Adi Maja, bu belele engket bercucut, ilmu dunia benar, ilmu akhirat beda tuntut. Gitu kan. Jadi sudah sejak zaman dulu orang-orang Aceh ini cerdas, tidak melupakan dunia, ya, tidak melupakan dunia. Mungkin itu terjemahan dari ayat Al-Quran, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan ditelepon ya, di SMS saja, di SMS. Telepon kita tidak gunakan. Jadi carilah untuk akhiratmu, apa saja amal untuk akhirat kita cari, kita tuntut. Tapi jangan lupa nasibmu atau keadaanmu
untuk dunia, nikmat-nikmat dunia pun harus kita cari. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Dan dalam sejarah Islam juga kita lihat para ulama dahulu bukan hanya alim ilmu fardu ain, tetapi juga alim ilmu fardu kifayah atau ilmu teknologi. Katakanlah Syekh Zakaria Ar-Razi atau Ibnu Sina. Itu kan ahli ilmu kedokteran. Ahli ilmu kedokteran. Ada yang ahli ilmu arkeologi, ada yang ahli ilmu astronomi. Al-Biruni, Umar Khayyam, ahli matematik, macam-macam. Ahli navigasi Ibnu Majid, luar biasa. Jadi keseimbangan dulu, keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, ya. Jadi beda dengan zaman pasif. Umat Islam pasif. Pasif itu ada beberapa sebab. Sebab yang paling berat terasa adalah terjadi perpecahan umat, ya, di abad ketiga dengan bermacam-macam aliran agama yang sesat, yang tidak, ya. Timbul Khawarij, Syiah, timbul Mu'tazilah dan sebagainya. Jadilah orang itu pasif untuk memikirkan masalah teknologi, masalah-masalah ilmu umum. Kemudian mereka hanya mempelajari ilmu agama, diikuti juga oleh zaman penjajahan. Jadi orang-orang kafir itu, kalau di Aceh ada Profesor Dr. Seno Ogronyo, semakin mengkotomi ilmu. Kah Islam ya belum dah. Pegang pesantren dah. Banyak kami membaca ke agama. Pemirsa JTV, kita kembali kepada Ustaz. Silakan Ustaz tambah. Ya, di dalam Al-Quran tentang tujuan niat belajar ini, ya, Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan bahagian akhirat, nazid lahu fi harthihi, maka kami akan menambahkan bahagiannya di dalam akhirat. Wa man kana yuridu dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan dunia semata-mata, kami berikan juga. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ini masih berkaitan dengan tujuan belajar. Belajar agama zaman sekarang. Baik Ustaz, ini sudah masuk SMS. Ya, boleh ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf Ustaz, saya mau nanya, ada anak perempuan yang lahir di luar nikah, kemudian ibunya menikahkan dengan orang lain. Ketika anak perempuan itu sudah besar, dia menikah, dan disembunyikan bahwa itu anak zina. Lalu si ayah tiri itu menjadi wali. Bagaimana hukumnya Ustaz? Alhamdulillah ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Memang ketika kita lihat pergaulan akhir zaman ini, pergaulan itu sudah sangat-sangat terlanjur atau bebas, pergaulan bebas. Sehingga ada yang sampai terjadi hamil di luar nikah. Ketika hamil di luar nikah, ada orang tua yang umpamanya 3 bulan kan belum nampak Ustaz. Jadi kemudian dinikahkan, kemudian lahirlah anak perempuan. Jadi masyarakat ini nggak tahu ini anak, ya, yang tahu masyarakat yang tahu ini anak orang yang menikahinya. Maka ketika anak perempuan itu besar, anak zina itu besar, kemudian dinikahkan oleh ayahnya yang sebenarnya itu bukan ayahnya.
Maka ini ya merupakan zina lah istilahnya. Tidak boleh yang jadi walinya itu orang yang menzinai ibunya. Jadi as-sultanu waliyun liman waliyalah. Sultan menjadi wali bagi anak perempuan yang tidak ada walinya. Maka dalam kasus ini anak perempuan ini seolah-olah dia tidak punya wali. Karena ayahnya itu sebenarnya bukan ayahnya. Walaupun yang menghamili ibunya itu ayahnya. Maka siapa yang menjadi wali anak perempuan itu yang pertama yang menikahkan ibunya. Atau kalau memang tidak ada nanti sultan. Ya. Sudah jelas saya? Ya, alhamdulillah. Ini datang lagi SMS. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tapi dua-dua nggak ada nama hamba Allah. Hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pakan Allah Ta'ala menciptakan manusia buruk dengan jehud. Buruk dengan God. Buruk dengan God. Dan surga neraka. Apakah yang menciptakan manusia God mendu? Ya. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa juga ini. Allah Ta'ala menciptakan dalam dunia ini memang berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada yang baik, ada yang buruk. Semua itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmahnya supaya kita bisa membedakan atau supaya kita tahu bahwa orang ini baik. Kenapa kita bisa tahu orang ini baik? Karena ada orang yang tidak baik. Ya, andai kata semua orang baik semua, maka kita nggak tahu mana yang tidak baik. Atau ada orang atau umpamanya baik semua atau jahat semua, nggak ada yang baik-baik. Jadi hikmah Allah Ta'ala menciptakan berpasang-pasangan itu dalam kehidupan kita di dunia ini ya, supaya kita bisa membedakan. Ketika kita melihat orang lain jahat umpamanya, kemudian ada orang lain lagi baik, maka kita bisa membandingkan, oh ini si Fulan ini orangnya baik kali, ini si Fulan ini orangnya jahat kali. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik. Kemudian yang kedua, kenapa ada orang yang tidak baik? Supaya menjadi ladang pahala bagi orang-orang yang baik. Ketika umpamanya kita sebagai orang baik dizalimi oleh orang yang jahat, umpamanya oleh orang yang zalim, kemudian kita sabar dan tidak membalasnya, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Jadi juga berpasang-pasangan, ada surga, ada neraka. Jadi ya, surga itu untuk orang yang berbuat baik dan neraka itu untuk orang yang berbuat jahat. Allah Ta'ala menciptakan surga itu ya, dikhususkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah, supaya orang dalam dunia ini selalu dia menjadi baik. Ketika dia baik, ya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada orang yang berbuat jahat, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Tidak urun telepon karena